Sulawah Agam yang menjulang menggah di ketinggian 1749 meter di atas permukaan laut di wilayah Aceh Besar, merupakan salah satu lanskap geografis paling menawan sekaligus menantang di Sumatera. Jalur lintasannya yang terkenal dengan topografi berbukit ekstrem menghadirkan serangkaian tanjakan dan turunan curam yang meliuk-liuk, menuntut kewaspadaan dan persiapan maksimal dari setiap pengendara. Tantangan ini kian berlipat ganda ketika perjalanan dilakukan di bawah selubung kegelapan malam, mengubah keindahan alam menjadi ujian sesungguhnya bagi keterampilan dan kesiapan pengemudi. Anatomi jalur Sulawah di bawah selubung malam. 1. Karakteristik geografis dan medan ekstrem. Jalan yang membelah Gunung Sulawah Agam dirancang untuk mengikuti kontur alam, menghasilkan serangkaian tanjakan dan turunan yang sangat curam, serta tikungan tajam yang seringkali tidak terduga. Medan berbukit ini, dengan kemiringan yang signifikan, memerlukan tenaga mesin yang konsisten saat menanjak dan kontrol pengereman yang presisi saat menurun. 2. Titik kritis, Kot Mato Gileng dan Pramuka. Dua lokasi spesifik yang sering disebut sebagai area dengan tingkat kesulitan tinggi adalah Kot Mato Gileng dan Pramuka. Di segmen-segmen ini, jalan tidak hanya menanjak atau menurun dengan ekstrem, tetapi juga dihiasi tikungan-tikungan yang sangat tajam dan seringkali minim visibilitas. Pada malam hari, tanpa penerangan jalan yang memadai, area ini menjadi sangat berbahaya karena pengendara memiliki waktu yang sangat singkat untuk bereaksi terhadap perubahan arah atau kondisi jalan di depan. 3. Dinamika rute Banda Aceh menuju Medan. Bagi pengendara yang bergerak dari arah Banda Aceh menuju Medan, jalur Sulawah akan didominasi oleh tanjakan panjang yang berkelanjutan, diselingi tikungan tajam, dan area curam yang menguras tenaga kendaraan. Setelah melewati puncak, akan ada turunan panjang yang memerlukan manajemen kecepatan dan pengereman yang sangat hati-hati untuk mencegah brakevad. 4. Variabilitas kondisi permukaan jalan. Selain tantangan topografi, kondisi permukaan jalan di Sulawah juga dapat bervariasi. Kerusakan jalan, lubang, atau retakan seringkali ditemukan. Lebih lanjut, titik-titik licin akibat tumpahan air, sisa hujan, atau bahkan embun malam dapat mengurangi traksi ban secara signifikan, meningkatkan risiko selip, terutama saat menikung atau mengerem mendadak. Hujan lebat di malam hari dapat mengubah seluruh jalur menjadi sangat licin dan mengurangi visibilitas hingga batas minimum. Tantangan ekstra saat kegelapan menyelimuti. 1. Visibilitas yang terkompromi. Kegelapan malam secara drastis mengurangi jarak pandang, membuat mata sulit mengukur kedalaman, mendeteksi rintangan kecil seperti batu atau lubang, dan mengidentifikasi marka jalan atau rambu lalu lintas yang memudar. Lampu kendaraan, meskipun esensial, hanya mampu menerangi area terbatas di depan, meninggalkan banyak area gelap di sisi jalan atau di balik tikungan. 2. Faktor kelelahan dan penurunan konsentrasi. Berkendara di malam hari, terutama di medan yang menantang, cenderung memicu kelelahan lebih cepat. Kombinasi antara fokus yang intens, minimnya stimulasi visual di luar sorot lampu, dan ritme sirkadian tubuh dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan waktu reaksi. Fenomena higway hipnosis juga lebih mungkin terjadi, di mana pengemudi kehilangan kesadaran akan lingkungan sekitar. 3. Ancaman tak terduga. Malam hari meningkatkan kemungkinan bertemu dengan hewan liar yang menyeberang jalan. Kabut tebal seringkali turun di pegunungan pada malam atau dini hari, mengurangi visibilitas hingga nol. Potensi insiden lain seperti pohon tumbang atau kendaraan mogok di titik gelap juga menjadi risiko yang lebih besar. Persiapan holistik sebelum perjalanan malam. 1. Kondisi kendaraan tanpa kompromi. Sistem pengereman, pastikan kampas rem tebal, minyak rem mencukupi, dan sistem berfungsi optimal. Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada kebocoran atau masalah lain. Ban, gunakan ban dengan kondisi tapak yang baik dan tekanan angin yang sesuai standar. Ban serep harus dalam kondisi prima beserta peralatan ganti ban yang lengkap. Sistem penerangan, periksa semua lampu berfungsi sempurna. Pastikan arah sorot lampu depan sudah benar agar tidak menyilaukan pengendara lain namun tetap memberikan penerangan maksimal. Mesin dan cairan, pastikan mesin dalam performa puncak, oli mesin, air radiator, dan cairan lainnya berada pada level yang optimal. 2. Kesiapan pengemudi. Fisik dan mental, istirahat yang cukup sebelum perjalanan, konsumsi makanan bergizi, dan hindari konsumsi alkohol atau obat-obatan yang dapat memengaruhi konsentrasi dan waktu reaksi. Keterampilan mengemudi, pastikan Anda memiliki pengalaman dan kepercayaan diri dalam mengemudi di medan pegunungan. Pahami teknik ingani braking untuk mengendalikan kecepatan di turunan tanpa terlalu membebani rem. 3. Perlengkapan darurat. Sediakan kotak P3K, alat perbaikan kendaraan sederhana, senter dengan baterai cadangan, kabel jumper, segitiga pengaman, dan perangkat komunikasi yang terisi penuh. Strategi mengemudi defensif di malam hari. 1. Manajemen kecepatan adaptif. Kecepatan harus disesuaikan secara konstan, bukan hanya dikurangi. Saat memasuki tikungan, tanjakan, atau turunan, kurangi kecepatan jauh sebelum titik tersebut. Kecepatan yang lebih rendah memberikan waktu reaksi yang lebih lama dan kontrol kendaraan yang lebih baik. 2. Teknik pengereman
dan penggunaan gigi yang tepat. Di turunan panjang, gunakan gigi rendah agar mesin membantu pengereman. Ini akan mengurangi beban pada rem utama dan mencegah panas berlebih. Gunakan rem secara bertahap dan tidak mendadak. 3. Pemanfaatan lampu secara optimal. Gunakan lampu jauh saat tidak ada kendaraan di depan atau berlawanan arah untuk memaksimalkan visibilitas. Segera beralih ke lampu dekat saat berpapasan dengan kendaraan lain atau saat mengikuti kendaraan di depan untuk menghindari menyilaukan mereka. 4. Jaga jarak aman yang lebih jauh. Pada malam hari, jarak aman dengan kendaraan di depan harus diperpanjang. Hal ini memberikan lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap pengereman mendadak atau manuver tak terduga dari kendaraan lain. 5. Fokus penuh dan istirahat terencana. Hindari segala bentuk gangguan seperti penggunaan ponsel atau percakapan yang mengalihkan perhatian. Jika merasa lelah atau mengantuk, segera cari tempat aman untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Jangan pernah memaksakan diri untuk terus mengemudi dalam kondisi tidak prima. 6. Waspada lingkungan. Perhatikan setiap tanda bahaya di jalan seperti rambu peringatan, genangan air, atau potensi hewan yang menyeberang. Gunakan klakson sesekali di tikungan buta untuk memperingatkan kendaraan dari arah berlawanan. Kesimpulan. Melintasi Gunung Seulawah Agam di malam hari adalah sebuah perjalanan yang menuntut rasa hormat terhadap alam dan kesadaran tinggi akan keselamatan. Dengan persiapan kendaraan yang cermat, kesiapan mental dan fisik pengemudi, serta penerapan strategi mengemudi defensif yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dengan aman. Prioritas utama adalah keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, perjalanan melalui jalur ekstrem ini dapat menjadi pengalaman yang terkendali dan penuh tanggung jawab.